Oke, kamu tidak pulang ya, oke ya, nggak boleh ya. Tapi kita tetap harus silaturahmi. Dan saya tidak akan menangis. Nanti saya sungkem sama orang tua, tidak akan menangis. Raiso mas. Tapi kalau ibu itu pelukannya itu ada getaran jiwa. Bapak itu pelukannya, bisikannya ada getaran jiwanya. Beda mas. Tapi dalam kondisi pandemi seperti ini, jangan kita membawa penyakit. Tolong hati-hati, 30% saja. Kalau nggak bisa, tak tutup loh ya. Kalau Anda kira-kira pengelola tidak mau, tutup saja. Selamat siang Pak Ganjar, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kemarin kayaknya waktu open house online lumayan rame Pak ya. Saya ngikuti loh lewat Instagram tuh. Oh iya, rame sekali. Jadi kalau kita nggak pakai solusi kan nggak enak mas. Enggak. Narasinya hanya satu, dilarang mudik, titik. Nah, terus pripun Pak, gitu. Makanya siapa bilang kita melarang mudik, silakan saja, tapi virtual. Nah, disitulah insentif kita berikan. Maka kemarin ramai banget karena saya kumpulin produk-produk UKM juga, mas. Terus kemudian kita kasih gift gitu. Jadi sesuatu yang baru juga suasana baru ya, malah lebih seru ya Pak ya. Nampaknya saya merasakan seperti itu karena tahun lalu waktu kita bikin tanpa hadiah saja ramai gitu ya. Dan ternyata berlanjut bahkan sampai dengan tadi malam itu Amerika, Eropa, Brasil kalau tidak salah ikut buat acara seperti itu dan saya suruh ngomong lagi. Jadi ternyata ger-geran, menyenangkan dan suasana silaturahmi keakraban antar anak bangsa terjadi gitu. Oke. Kita balik ke pertanyaan mengenai pemudik nih Pak ya. Nah, untuk bagaimana sih pendapat Pak Ganjar soal budaya mudik? Soalnya budaya tahunan lintas agama ini bersilaturahmi dengan keluarga di kota manapun, daerah manapun, itu untuk mendatangi keluarga. Nah itu menurut Pak Ganjar gimana sih? Loh iya ya, penting banget mas. Jadi orang mudik itu kan selalu ingat kampung halaman. Maka yang banyak yang orang tidak tahu, mungkin merasa tidak punya kampung halaman, mereka tidak merasakan ini. Ada juga sih yang kelamaan pergi, kemudian pengen pulang ke kampung halaman, tapi lupa halaman berapa gitu kan. Jadi ada yang lupa juga begitu. Jadi ketika kemudian ada tradisi silaturahmi, kalau dalam Islam itu ya silaturahmi itu juga nambah rizki. Maka kalau Anda datang silaturahmi, mesti disuguh wedang ya, dikasih jamuan. Kadang-kadang kalau anak-anak sekarang ya dikasih pitrah-pitrah Pak gitu, dikasih angpau gitu ya, dikasih amplop, dikasih uang, dikasih sesuatu itu seneng. Bukan soal gratifikasinya sebenarnya, tapi tradisi memberi dan membantu itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, mereka akan ingat siapa saudaranya, siapa orang tuanya. Dan yang luar biasa mas, budaya mudik itu tidak hanya kumpul loh ya, memberikan sesuatu baik fisik maupun spiritual karena mereka bertemu dan kemudian berkumpul. Dan satu lagi, tidak ada yang merasa hebat karena semua merasa bersalah dan akhirnya minta maaf. Itu top. Gak ada yang gede ndase, gak ada yang merasa jawara dan jumawa. Mereka bersimpuh, kemudian tahu sangkan paraning dumadi gitu, malah kok dalang ya. Jadi ini yang kemudian membuat kita selalu rindu. Saya orang yang lama tidak mudik, semenjak orang tua saya sudah tidak ada ya, segalanya menjadi ada yang hilang. Pada dulu itu mas, kalau kita mau mudik gitu ya rasanya, wah udah semangat, nanti orang tua saya mau saya kasih ini nanti saya akan ke sana gitu. Dan saya tidak akan menangis, nanti saya sungkem sama orang tua, tidak akan menangis. Raiso mas, begitu sama ibu gitu bu, aturaken sugeng riyadi, sedaya lepat dalem nyuwun pangapunten, itu langsung dipeluk, dicium, nggak ada kata-kata, nangis, pios. Dan itu adalah rasa gremnya jiwa, kliknya jiwa itu yang nggak ada harganya mas. Itu loh mas mudiknya. Tidak tergantikan dengan nominal apapun. Nggak bisa tergantikan, nggak bisa dibeli, tidak bisa ternilai. Oke. Terus kemudian sementara masyarakat yang di perkotaan saat ini sudah dapat disebut sebagai digitalized society.
Ya. Nah, Pak Ganjar juga melakukan silaturahmi dan halal bihalal secara virtual. Nah, menurut Pak Ganjar bagaimana? Iya, setelah kemudian kita merasakan seperti itu yang tidak bisa digantikan tadi, nah kita hanya akan nempel, ambil dikit aja. Oke, kamu tidak pulang ya, oke ya, nggak boleh ya. Tapi kita tetap harus silaturahmi. Karena kemudian banyak peralatan seperti ini, handphone dan sebagainya itu bisa dipakai. Dan sekarang saya bisa melihat wajah Mas Philip ya, bisa berbinar, senang, ngobrol enak, kelihatan banget kalau bahagia dan THR-nya masih tersisa gitu. Jadi yang begitu-begitu itu kan membuat kita bisa asik, suasana kebatinannya senang. Nah, ini menggantikan meskipun ya tidak bisa tergantikan 100% ya Mas ya. Tapi kalau kemudian kita bisa ngobrol, melihat wajahnya, tersenyum, ceria, oh iya ya, kue waras le, kamu sehat, seneng ya, transferannya udah diterima, itu ya di sana itu sudah magrem gitu. Wah, oleh-olehmu sudah, kemarin kamu kirim kongguan, tapi ternyata isi rengginang itu udah bikin seneng gitu loh Mas. Jadi apa yang mau saya ceritakan, bahwa teknologi digital ini juga menjadikan satu solusi. Maka kemudian saya tawarkan dulu Mas. Tahun lalu juga saya bilang, mau nggak kalau kita halal bihalal, silaturahmi secara virtual? Oh, mau Pak. Dulu cuman saya pasang IG live gini aja Mas, saya melotot gini aja. Waduh, orang udah seneng banget waktu itu. Pak, terima kasih Pak, saya disapa Pak. Ternyata membahagiakan orang itu juga sesuatu yang penting gitu ya, sehingga orang akan bisa senang dan terobati Mas rindunya. Sekali lagi, tidak 100% tapi bisa terobati dan orang udah terbiasa. Sekarang hampir-hampir saya nggak pernah dengar lagi itu istilah gaptek ya. Semua orang itu bisa melakukan, maka teknologi informasi ini bisa kita pakai untuk itu. Nah, kemudian apakah silaturahmi virtual ini menghilangkan budaya sebenarnya sih? Untuk sementara iya, karena budaya sebenarnya itu Mas, nggak bisa Mas. Beda kan rasanya dipeluk oleh keluarga ya Mas ya. Dipeluk oleh orang tersayang dari keluarga, saudara yang sejak kecil. Gimana sih rasanya dipeluk oleh seorang ibu? Gimana sih? Pelukannya beda Mas. Ya, kita ketemu teman lama, "Hai bro, apa kabar?" Wow, cipika-cipiki, waduh tos gitu ya. Beda Mas. Tapi kalau ibu itu pelukannya itu ada getaran jiwa. Bapak itu pelukannya, bisikannya ada getaran jiwanya. Beda Mas. Tapi dalam kondisi pandemi seperti ini, jangan kita membawa penyakit kepada orang tua apapun yang terjadi kan. Bawalah rasa sayang, rasa cinta, rasa bahagia, oleh-oleh dan sebagainya untuk membuat senang orang-orang tersayang gitu ya. Tapi berbeda, cuma suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus melakukan sesuatu. Maka sedikit berbeda, tapi tetap bisa melakukan dan kita bisa merasakan bersama-sama. Ya, saya katakan di awal tadi, nggak 100% sih ya, tapi harus ada jalan keluar. Nah, kemudian Pak Ganjar menerapkan ini kepada masyarakat tuh sosialisasinya bagaimana sih Pak? Gampang Mas, kadang-kadang itu kalau saya nganggur gitu juga merasa enaknya saya pengen ngobrol di mana ya? Coba bayangin dari zaman dulu. Mas Philip di mana ya sekarang? Oh, dia lagi di Papua. Waduh, kapan kalau pulang mau ngobrol. Sekarang enggak, bro. Saya mau ngobrol di live IG, mau ikut nggak gitu? Wah, keluar Mas langsung red gitu, pasang jebret. Pak, ayo saya mau ngobrol dulu ini dari mana? Taiwan Pak. Wah, Taiwan. Hong Kong Pak. Seneng kan Mas? Saya ngobrol ini kok ibu diam saja kemarin saya lihat. Coba itu ada dari Amerika, di pejet. Bu, saya mau bicara, ini dari mana? Saya di Seattle, Pak. Gitu. Asik ya? Pak, saya di Prancis, Pak. Dan saya nungguin sampai jam 3 dini hari loh, Pak. Sekarang sampai jam 6, 3 jam, Pak. Saya nungguin bangun pagi. Wow, sampai segitunya. Artinya apa? Kita bisa melakukan itu dan kita sosialisasikan rame. Tadi malam kita ngobrol sama teman-teman dari Amerika, umpama ya, masyarakat Indonesia di sana, itu dipromoin sama mereka. Kita besok mau ngobrol yuk tentang vaksinasi, nanti ada dokter, ada Pak Ganjar, ada mau ngobrol nggak? Mas, gedek pada ikut semuanya. Jadi sosialisasinya gampang, posting aja di situ, orang follow. Ya, ada juga loh Mas Philip, undangannya Lebaran,
tapi datangnya komplain juga ada. Jalannya rusak Pak, gitu ya ada. Pak, ijazahnya belum ditebus, atau mahasiswa kemarin yang menyampaikan, wah saya di sini Pak, nggak bisa pulang ya, kasihan ya gitu. Itu macam-macam, tapi manusiawi, menyenangkan, dan itulah pentingnya kemudian di ruang kaca ini kita bisa ngobrol. Jadi promonya gampang, taruh di situ wares gitu.